Susah. Ada? Ada. Ini flow 4 biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini, di pagi yang baik ini, Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Dan tidak ada tempat perkumpulan yang terbaik yaitu kecuali di Baitullah, itu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap apa yang kita lakukan di pagi hari ini menjadi mizanul hasanah, timbangan kebaikan nanti di hari kiamat. Dan kita berharap Bapak Ibu akhir daripada cerita kehidupan kita semua adalah husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memasuki tanggal 19 Dzul Qa'dah. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzul Hijjah. Bulan Dzul Qa'dah itu Bapak Ibu adalah bulan persiapan haji, di mana masyarakat muslim dunia kemudian berbondong-bondong datang ke Saudi Arabia untuk melaksanakan persiapan haji di bulan Dzul Hijjah. Masuk sebagian besar mungkin sudah datang dari Indonesia, khususnya haji reguler Bapak Ibu ya. Mungkin di Duta Indah ini atau jemaah kita ini ada yang berangkat haji tahun ini. Mudah-mudahan kita doakan mendapatkan haji mabrur. Yang belum datang dan belum berangkat, mudah-mudahan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan bercerita tentang qasasul Quran, yaitu kisah-kisah para nabi dan para rasul dalam Al-Quran. Dan terkhusus pada pagi hari ini karena ini adalah bulan Dzul Qa'dah, maka saya akan berbicara sedikit tentang simbol-simbol haji, sejarah simbol-simbol haji dan umrah. Bapak Ibu, kalau kita ditanya nih Bapak Ibu, kalau kita ditanya bangunan apa yang pertama kali Allah turunkan di muka bumi ini? Apa? Ka'bah. Oke. Setelah Ka'bah apa? Setelah Ka'bah apa? Masjid Al-Aqsa. Nah, ini pernah saya sampaikan waktu itu. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi, tepatnya bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Rasulullah, bangunan apa yang pertama kali Allah turunkan di muka bumi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Nabi tidak menjawab kecuali ada wahyu yang turun kepada beliau. Maka ada ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah Al-Imran, yang berbunyi inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Bangunan yang
pertama kali Allah turunkan di muka bumi itu adalah Ka'bah. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Fihi ayatun maqam Ibrahim. Di dalamnya terdapat ada maqam. Apa arti maqam, Bapak Ibu? Apa? Telapak kaki. Betul, telapak kaki. Nah, saya izin Bapak Ibu, kenapa saya sengaja minta papan tulis supaya nanti saya akan kasih gambaran Bapak Ibu. Karena ini berkisah, kalau tidak berbicara kisah ini, ya kalau kita tidak tulis agak susah gitu ya. Ini masih ada ini, Mas. Oh bolong, oke, nggak apa-apa. Izin Bapak Ibu saya tuliskan ya. Saya sedikit akan berbicara struktur para nabi dan rasul dalam Al-Quran. Bapak Ibu, kalau kita ditanya berapa jumlah nabi dan rasul, berapa jumlahnya Bapak Ibu? Ada 25, betul. Ya, saya bantu jawab ya Bapak Ibu. Ada 124.000 nabi, banyak kan? 315 rasul, 25 yang wajib diimani dalam Al-Quran, baik itu nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Izinkan saya Bapak Ibu untuk kemudian menuliskan dulu struktur para nabinya. Kemudian nanti baru kita kemudian mengenal sejarah tentang simbol-simbol haji. Kenapa? Supaya nanti semoga dengan mengetahui ini kita ada keinginan untuk berangkat haji. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada balasan bagi orang yang haji dan mendapatkan haji mabrur kecuali surga baginya. Baik Bapak Ibu, saya izinkan tulis ya supaya lebih tergambar. Nabi pertama kali itu Nabi siapa Bapak Ibu? Nabi siapa? Nabi Adam. Baik, di sini ya saya tulis Nabi Adam. Adam alaihi salatu wassalam ini Bapak Ibu ya. Ini ada mic ya. Nabi Adam alaihi salatu wassalam ini Bapak Ibu ya, memiliki istri namanya siapa? Hawa. Saya tidak perlu cerita ke atasnya. Cukup kita cerita ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam berada di muka bumi. Nabi Adam ini turunnya di India, kemudian istrinya turun di Jazirah Arab. Ketemunya di mana? Di Arafah. Di mana? Arafah. Orang bilang padang Arafah. Arafah itu artinya saling mengenali. Siapa yang saling mengenali di sini? Adam dengan Hawa, dua insan yang kemudian saling mencintai di surga, turun ke muka bumi dan mereka kemudian saling mencari puluhan tahun sampai ketemu di wilayah yang disebut dengan Arafah. Di mana tempatnya? Di Jabal Rahmah. Makanya orang Indonesia, kenapa Bapak Ibu kemudian kalau datang ke situ kemudian menyelip-nyelipkan apa? Nama supaya berjodoh dengan si fulan, berjodoh dengan fulan, gitu Pak. Padahal ini tidak ada syariatnya. Baik Bapak Ibu, Arafah itu adalah miniatur pada mahsyar. Coba bayangkan Bapak Ibu, jutaan manusia kumpul pada saat yang bersamaan di terik matahari yang begitu luar biasa, hanya menggunakan pakaian beberapa helai saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah, sesungguhnya kalian nanti akan digiring kepada mahsyar uratan hufatan ugurla, dalam tidak menggunakan busana, tidak menggunakan alas kaki, dan tidak dihitam bagi kaum laki-laki. Situasi Arafah itu adalah bagian daripada miniatur visual dari Arafah Bapak Ibu. Ya. Baik. Nabi Adam alaihissalatu wassalam ini tentu memiliki anak keturunan. Ada 40 anak Nabi Adam, 20 laki-laki, 20 perempuan Bapak Ibu. Setiap lahir maka kembar, setiap lahir kembar maka 20 kali melahirkan. 20 kali melahirkan tanpa sesar Bapak Ibu. Tanpa sesar. Ya. Dibuka aja Bu kalau pengen dilihat daripada ngintip-ngintip gitu kan.
Adam ya ini memiliki anak yang disebutkan dalam Al-Quran yang Qabil dan Habil kemudian saling membunuh ya di antara mereka, maka Allah turunkan satu nabi setelah Nabi Adam itu siapa? Nabi siapa? Hah? Nabi Sis. Nabi Sis ini adalah anaknya Nabi Adam alaihissalam dari 40 itu. Kemudian Allah turunkan nabi dan seorang nabi berikutnya Nabi Idris. Generasi Nabi Idris ini adalah generasi ke-6 dari Nabi Adam, Pak. Kemudian setelah Nabi Idris alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran wa rafa'nahu makanan aliyah, dan kami angkat Idris itu ke tempat yang tinggi. Makanya ketika Nabi Idris alaihissalam dicabut nyawanya oleh malaikat mencabut nyawanya di langit Bapak Ibu. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketemu dengan Nabi Idris di langit yang ketiga. Quran mengatakan wa rafa'nahu makanan aliyah, dan kami angkat ke tempat yang tinggi. Satu-satunya ayat yang bercerita tentang Nabi Idris adalah satu ayat ini, Bapak. Disebutkan dalam Quran tidak ada kecuali ayat ini wa rafa'nahu makanan aliyah. Dan di sini ada dalam ilmu tafsir dia adalah Nabi Idris alaihissalam. Berapa jarak antara Nabi Idris dengan Nabi Adam? 6 generasi, Bapak Ibu. 6 generasi. Kemudian setelah Nabi Idris alaihissalam itu ada Nabi Nuh alaihissalam. Siapa? Nabi Nuh generasi ke-10, Bapak Ibu. Nuh alaihissalam ini ya lahir di mana? Di Irak. Hari ini negara ini, Pak, negara modern ya, memiliki anak yang di dalam Quran disebut dengan Kan'an. Ya. Kan'an ini, Bapak Ibu, anak yang kemudian begitu cerdas. Ya, kenapa cerdas? Ketika ayahnya mengatakan ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku kamu naik bersamaku di perahu ini. Maka anaknya mengatakan sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma', maka aku akan berlari kemana? Ke gunung. Maka dari sinilah kemudian satu-satunya anak Nabi Nuh alaihissalam ini, Bapak Ibu, yang disenyali sebagai orang yang pintar tetapi tidak taat kepada orang tuanya, maka dia celaka, Bapak Ibu. Maka para ulama tafsir menyebutkan sepintar-pintarnya anak ketika dia durhaka kepada kedua orang tua pasti hancur hidupnya, Bapak Ibu. Makanya kata para ulama ada 2 dosa yang dilakukan oleh manusia di dunia, cash and carry, Bapak Ibu. Apa itu? Pertama, dosa yang dilakukan oleh seorang hamba yaitu dosa riba yang tidak kemudian bertobat-tobat orang termasuk cash dunia akhiratnya. Yang kedua adalah orang yang kemudian tidak taat kepada kedua orang tuanya. Yang tidak taat kepada siapa? Kedua orang tuanya. Sepinter-pinter siapapun orang pinter, Pak, kalau tidak taat kepada ibu bapaknya pasti dia cerai. Yang kedua, Bapak Ibu, Sem ini adalah bangsa Semitik, Bapak Ibu. Salah satu keturunannya hari ini apa? Siapa, Bapak Ibu? Keturunannya itu adalah bangsa Arab. Bangsa Arab, dan termasuk sebagian daripada Eropa. Kemudian ada Yafis, bangsa Yafetik, Bapak Ibu. Yafetik ini siapa? Qaumun Atrab, bangsa Turki hari ini, bangsa Mongolia, dan termasuk keturunannya adalah Cina dan sebagainya. Kemudian ada Ham itu orang-orang berkulit hitam Afrika. Mulai dari mana? Mulai dari Mesir, sebagian Mesir sampai wilayah Maroko, Bapak Ibu. Ya, Ham. Nabi Nuh alaihissalam sampai kemudian digelari dengan ulul azmi minar rasul. Rasul pertama yang Allah turunkan di muka bumi namanya Nabi Nuh alaihissalam, Bapak Ibu. Nabi Nuh ini menjadi rasul pertama, dan Quran menyebutkan namanya beberapa kali dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surah dalam Al-Quran dari 114 surah itu disebut dengan surah Nuh. Kenapa tidak? 950 tahun berdakwah. 950 tahun ketika banjir terjadi yang dikisahkan dalam Al-Quran, mulai dari Quran surah kedua ayat 123 sampai 140 itu, Bapak Ibu, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika nanti Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak Ibu, nanti Nabi Ibrahim keturunan Sam ini kemudian mengangkat, kemudian merenovasi ulang Ka'bah yang diterjang ombak di zaman Nabi Nuh alaihissalam itu, ya, maka dari sini kata para ulama bahwa sesungguhnya
gelombang yang terjadi di zaman Nabi Nuh itu menghantam Ka'bah Bapak Ibu. Padahal gelombang itu terjadi mulai dari mana? Dari mana? Dari Irak. Karena Nuh itu berada di Irak pada waktu itu. Bayangkan betapa kencangnya ombak yang menerjang ya pada saat itu Bapak Ibu. Sehingga sebagian ulama tafsir menyebutkan seluruh permukaan bumi itu kemudian menjadi hancur dan tenggelam di zaman Nabi Nuh. Sehingga yang naik ke Nabi Nuh itu tidak kurang dari 83 orang pasangan Bapak Ibu. Itulah yang kemudian menghiasi ya permukaan dunia setelah zaman Nabi Nuh alaihi wasallam. Bayangkan Bapak Ibu, hanya yang beriman itu 83 orang, 85 orang ya. Sedangkan berdakwah hanya 950 tahun. Coba 950 tahun bagi 83 Bapak Ibu, sekitar 12. Berarti maknanya per 12 tahun Nabi Nuh alaihissalam itu dapat satu pengikut Bapak Ibu. Selama 12 tahun sekali baru dapat satu orang Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau ada orang hari ini Bapak Ibu berdakwah ya, yang dengerin itu cuma satu orang, kira-kira misalnya datang nggak lagi Pak? Hah? Makanya Nabi Nuh ini sampai kemudian mengatakan dalam Quran, inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, sesungguhnya aku berdakwah kepada kaumku, yaitu kaum Nabi Nuh alaihissalam di Irak pada saat itu. Hari ini Irak Pak ya, siang dan malam, falam yazidhum du'ai illa firara. Yang ikuti aku itu cuma segelintir orang saja, kata Nabi Nuh. Maka wajar 950 tahun Nabi Nuh berdakwah hanya yang beriman 83 orang. Maka kalau dibagi 950 tahun bagi 83, kira-kira 12 sampai 13. Artinya 12 tahun kemudian baru satu dapat pengikut. Maka Bapak Ibu, Kan'an ini adalah tidak punya keturunan pada saatnya. Kenapa? Karena dia diterjang ombak pada saat yang berasal. Termasuk adalah istri Nabi Nuh alaihissalam. Istrinya siapa? Nabi Nuh alaihissalam tidak beriman. Disebutkan dalam Quran, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru ra'ata Nuhin wa imra'ata Lut." Ada dua istri para nabi dan rasul yang kemudian tidak beriman kepada suaminya, kemudian dia berkhianat kepada risalah suaminya, maka dia dikatakan nanti di dalam neraka, ya waqala dakhulin nar ma'ad dakhilin, kamu masuk ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Ini menunjukkan kata para ulama bahwasanya ya iman itu lam yurath, tidak bisa diwariskan. Siapapun orang tua kita Bapak Ibu, mau dia kiai, mau dia habaib, mau dia ustadz, mau dia ajangan dan sebagainya, ketika tidak tertanam pada dirinya anak itu di usia kecilnya yaitu iman, maka tidak mungkin iman itu langsung akan datang kepada diri mereka, kecuali iman itu kemudian kita akan rawat tuntut dan sebagainya Bapak Ibu. Baik, kita tinggalkan dulu Kan'an, karena Kan'an ini sudah tidak ada cerita lagi. Maka muncul generasi setelah Sem ini, anak keturunannya Sem ini kemudian Bapak Ibu dalam catatan sejarah Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, maka pergi kemana? Ke Yaman. Maka membuat satu pintu namanya Babul Yamani, yang dibuat 7 pintu di Yaman itu. Kemudian hari ini masih cuma satu Bapak Ibu, pintunya disebut dengan Babul Yaman. Orang Yaman pasti tahu ini Bapak Ibu. Disebut dengan apa? Babul Yaman. Dibuat di zaman anaknya Nabi Nuh alaihissalam bernama Sem. Dan Sem ini kemudian pergi kemana? Di Yaman ya. Baik Bapak Ibu, Sem ini nanti memiliki anak keturunan namanya Azar. Siapa? Yang Azar ini disinyalir oleh sebagian ulama tafsir ketika Quran menyebutkan wa idh qala Ibrahimu li Azar li abihi Azar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berbicara kepada bapaknya Azar. Azar ini disinyalir sebagai siapa? Bapaknya Nabi siapa? Ibrahim. Baik, pelan-pelan Pak. Nabi Ibrahim punya anak, Azar punya anak 3. Pertama namanya Ibrahim, kedua namanya Haran, keempat namanya Nahur. Pelan-pelan Pak. Siapa namanya? Ibrahim, Haran, Nahur. Azar ini punya saudara namanya Haran juga. Punya anak perempuan namanya Sarah. Ya, makanya kenapa saya minta Papa tulis Pak, karena ini nama-nama gitu ya. Pelan-pelan.
Sam ini Pak punya anak keturunan generasi namanya siapa? Azar punya saudara laki-laki namanya Haran. Namanya siapa? Haran punya anak perempuan namanya siapa? Sarah. Kemudian Azar punya anak laki-laki 3. Pertama Ibrahim, kedua Haran, ketiga Nahur. Baik, antara keponakan dengan paman ini ada satu nama yang sama. Baik Bapak Ibu, Haran ini nanti memiliki anak keturunan Nabi dan Rasul, yaitu yang disebut dengan Nabi Ayub. Maaf, sebelum Nabi Ayub itu Bapak Ibu ada Nabi Lut. Nabi siapa? Nabi Lut. Nabi Lut. Pertanyaannya, Ibrahim dengan Nabi Lut ini siapa? Keponakan. Siapa yang keponakan? Lut. Karena anaknya siapa? Haran. Lut ini memiliki anak keturunan Nabi namanya Nabi Ayub. 20 tahun kemudian mendapatkan ujian apa? Penyakit. 20 tahun Bapak Ibu, sampai anak dan istrinya kemudian meninggalkannya. Kemudian anak keturunannya ada Zulkifli. Hari ini viral di media sosial. Ya, tapi Zulkifli ya ditemukan makamnya di mana? Di tembok Cina Bapak Ibu. Selepas ini tidak ada nabi generasi telah Haran ini Bapak Ibu. Tutup sampai di sini nabinya. Baik. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi sepupunya. Siapa? Sarah. Ternyata sepupunya Bapak Ibu. Baik, di sini Ibrahim pertama kali menikahi siapa? Sarah. Bertahun-tahun kemudian belum punya anak. Quran menyebutkan wasta'ala ar-rasyu syaiba, sampai rambutnya memutih. Ulama tafsir menyebutkan 100 tahun usia Nabi Ibrahim belum punya anak, 90 tahun usia Sarah belum punya anak Bapak Ibu. Halo? Masih ada kan ya? Oke. Nabi Ibrahim berdakwah mendapatkan risalah 10 suhuf, maka disebut dengan dalam Quran suhufi Ibrahim wa Musa, dan kami kasih suhuf kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, yaitu 10 Bapak Ibu, 10 lembar untuk berdakwah ke siapa? Namrud. Dan hebatnya Namrud itu Bapak Ibu, ya dia memiliki penasihat orang terdekatnya, itu bapaknya sendiri. Bapaknya siapa? Ibrahim, namanya Azar. Yang membuat patung-patung di zaman itu adalah Azar Bapak Ibu. Makanya ketika Namrud mengaku dirinya mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi, maka Azar diperintahkan oleh Namrud untuk membuat patung-patungnya ditaruh di seluruh pojok-pojok kota pada saat itu. Kalau mau bertemu dengan Tuhannya cukup menyembah berhala Bapak Ibu. Disitulah kemudian kenapa dalam ajaran Islam kemudian kita dilarang buat patung. Karena jauh sebelum ini Nabi Ibrahim ini juga ada orang-orang yang kemudian disinyalir dari keturunan Nabi Adam alaihissalam ke generasi Nabi Nuh, itu disebutkan dalam Quran. Ya'uqa wa Ya'uqa wa Nasr, nama-nama orang-orang soleh pada saat itu yang kemudian dibuat patungnya di zaman itu kemudian tidak disembah di zaman itu, tapi disembah di zaman-zaman setelahnya. Makanya patung-patung itu Bapak Ibu haram dalam Islam. Baik, sampai sini. Ya, fokus Bapak Ibu. Sarah ini belum punya anak Bapak Ibu sampai Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdakwah kepada Namrud, dan Namrud ini Bapak Ibu adalah satu dari 4 raja yang pernah menguasai dunia. Kata Imam Ibnu Mujahid, 4 raja yang pernah menguasai dunia. Ini 4 raja. 4 raja yang pernah menguasai dunia. Siapa itu? Namrud di zaman Nabi Ibrahim. Bukhtun Nasr itu orang Yunani, ya, atau orang Romawi datang ke Palestina dan menghancurkan 70.000 orang Yahudi sehari. 70 orang Yahudi dibunuh pada saat itu. Dari mana? Dari Yunani atau Romawi. Ya. Itu di zaman Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian duanya itu adalah Nabi Dzulqarnain di zaman Nabi Ibrahim nanti. Kemudian siapa? Kemudian Nabi Sulaiman setelah Nabi Daud alaihissalam. Baik Bapak Ibu, Sarah ini belum memiliki anak Bapak Ibu. Kemudian Nabi Ibrahim ketika berdakwah kepada siapa? Kepada Namrud, terjadilah ya Namrud dilempar ke mana? Ibrahim dilempar ke mana?
ke api. Maka peristiwa itu kemudian diperintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ke Palestina. Kemudian setelah di Palestina berdakwah kepada orang-orang sekitar pada saat itu, kemudian diperintahkan pergi ke Mesir. Di Mesirlah kemudian bertemu dengan raja-raja pada saat itu. Kemudian ya di Mesir berdakwah, maka dikasih seorang perempuan yang konon katanya perempuan ini adalah seorang putri anak raja yang ditawan ayahnya karena kalah perang oleh raja sebelumnya. Maka Hajar itu bapak ibu bukan budak. Hajar itu adalah siapa? Anak putri raja bapak ibu. Hanya saja bapaknya raja pada saat itu kalah ditawan oleh siapa? Oleh raja yang berkuasa pada saat itu. Maka dikasihlah siapa? Ibrahim Hajar. Maka muncul pada saat yang bersamaan yaitu Ismail. Orang kita sebut dengan Mail. Mail katanya. Ismail. Baik 13 tahun, baik Bapak Ibu nih, 13 tahun setelah Nabi Ismail muncul, maka muncul ya seorang nabi dan rasul yaitu Nabi Ishak. Itu jaraknya 13 tahun, Pak. Makanya ketika kemudian Nabi Ismail ini kemudian muncul lahir, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menitipkan di mana? Di samping Ka'bah. Biwadin ghairi dzar'in indaka baitul muharram, di tempat yang tidak ada penghuninya, di tempat tidak banyak manusia, di tempat tidak banyak makanan, di wadi yang begitu sepi di sekeliling di sekitar Ka'bah. Ini kata Quran Bapak Ibu. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menaruh Hajar dengan Ismail kecil pada saat yang bersamaan, kemudian Nabi Ibrahim pergi, pengen kemana? Pengen ke istri tuanya. Hanya satu kata yang diucapkan oleh Hajar, Allahu amarka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan kamu wahai Ibrahim? Maka Ibrahim hanya berkedip Bapak Ibu. Ya. Ini saya sampaikan kepada bapak-bapak. Ini contoh bahwa kalau orang yang mau berpoligami, tempatnya jangan satu komplek Bapak Ibu. Berantem. Ibrahim taruh di Palestina satu, duanya ditaruh di mana? Di Makkah. Ini kan sejarah. Karena sejarah itu begini Bapak Ibu. Teori sejarah itu adalah tarihu yukariru nafsahu. Sejarah itu akan terulang dengan sendirinya. Setiap tikungan sejarah ada orangnya, setiap orang ada masanya. Dan sejarah itu untuk dia apa, Pak? Untuk dia apa? Untuk ikuti. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Supaya fokus, Pak. Baik. Nah, oke. Maka ketika Ismail alaihissalam menangis, maka ibunya yang hibah pada saat itu kemudian dari Bukit Safa ke Marwah bolak-balik 7 kali. Disitulah disebut dengan as-sa'yu. Sa'yun itu artinya apa? Lari-lari kecil, jogging, Pak. Sa'yun itu artinya lari kecil. Sa'yun. Makanya kata Quran, inna safa wal marwata min sya'airillah. Bagi orang yang kemudian bolak-balik dari Bukit Safa dan Marwah, maka disitulah di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa ibu dan anak inilah kemudian munculkan satu syariat yang disebut dengan syariat sa'i, dan itulah simbol ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, Bapak. Ini pelajaran pertama dari perjalanan Hajar dengan Ismail. Baik Bapak Ibu, ketika Hajar ini kemudian bolak-balik dari Bukit Safa dan Marwah berikhtiar mencari kan air untuk anaknya, justru air itu bukan turun di mana? Bukan keluar dari Bukit Safa dan Marwah, justru air Zam-Zam itu muncul dari mana? Di sebelah Ka'bah Bapak Ibu. Maka kalau kita lihat Pak, di sini Bukit Safa dan Marwah, di sini Ka'bah, maka Bapak Ibu, di tengah-tengahnya itu muncul apa? Air Zam-Zam. Maka bersilah kata para ulama, kalau mencari rezeki bisa jadi dari Duta Indah kita pergi ke Selipi cari rezeki setiap hari muter bolak-balik, tetapi bisa jadi rezekinya di tempat anak kita Bapak Ibu. Betul kan? Makanya kenapa konsep rezeki itu mengatakan ya yarzuqu min haitsu la yahtasibu, karena rezeki itu bisa jadi kita cari di sini, dia keluar di sini Bapak Ibu. Sebagaimana Siti Hajar dengan Ismail alaihi salatu wasalam. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjut. Ishak pada akhirnya memiliki 2 putra. Putranya ini yang kemudian yang sangat familiar nanti. Pertama disebut dengan Al-Aish.
Al-Aish inilah kemudian disinyalir oleh para ulama kemudian qaumun ahmar, bangsa yang berkulit merah pada saatnya. Siapa itu? Orang Romawi. Qaumun ahmar. Kemudian anak yang kedua disebut dengan Yakub. Nama lain Yakub ini adalah Israel. Maka disebut dengan anaknya dan nanti disebut dengan Banu Israel. Baik, Bapak Ibu, Ibrahim ini, Nabi Ibrahim ini bukan hanya saja kemudian memiliki istri Sarah dan Hajar, tetapi beliau memiliki 4 istri. Istri yang ketiga namanya Qanturah, istri ketiga namanya Qanturah, istri keempat namanya Amin bintu Hajun. 4 Bapak Ibu. Siapa? Yang beranak yang beristri 4 siapa? Ibrahim. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ke Palestina, sebelum saya kesini, pergi ke Palestina Bapak Ibu, maka balik lagi Bapak Ibu. Balik kemana? Balik ke Mekah lagi. Ketemu dengan anaknya yang sudah besar, yang sudah dewasa, yang sudah remaja. Maka pada saat yang bersamaan Quran surah Shaf mengatakan, Inni araka fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian bermimpi dalam mimpinya, kemudian disuruh menyembelih anaknya Ismail yang sudah remaja tadi, maka anaknya kemudian dikasih tahu oleh bapaknya, fanzur madza tara, bagaimana pandanganmu wahai anakku? Maka kata anaknya, if'al ma tu'mar, wahai ayahku, perintah Allah itu laksanakan. Coba bayangkan Bapak Ibu, ini ada orang yang sudah lama betul kemudian ingin mendapatkan anak, tiba-tiba sudah punya anak remaja suruh disembelih. Coba Bapak Ibu, bagaimana itu? Ya, tegakah kita kira-kira Bapak Ibu? Ya, baik. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih anaknya Bapak Ibu, dari mana? Di Mina Bapak Ibu. Kemudian berjalanlah Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan siapa? Bertemu dengan seorang laki-laki. Kemudian mengatakan, wahai Ibrahim, hendak mau kemana? Hendak mau menyembelih anakku atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang laki-laki mengatakan, bagaimana Anda kemudian akan menyembelih anak Anda, sedangkan anak Anda ini adalah remaja begitu luar biasa. Maka ilham turun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, dia adalah setan. Maka Nabi Ibrahim melempar siapa? Laki-laki tua tadi, kemudian melempar dengan 7 batu kerikil. Maka disitulah disebut dengan Jumrah Aqabah Bapak Ibu. Itu sejarahnya Bapak Ibu. Kemudian berjalan lagi, kemudian ketemu lagi dengan orang yang sama, kemudian dirayu, kemudian dikasih ilham lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilempar lagi, maka disebut dengan Jumrah Wusta. Kemudian yang ketiga, maka dilempar lagi disebut dengan Jumrah Ula. Maka jumrah itu ada 3, Jumrah Aqabah, Jumrah Wusta, dan Jumrah Ula. Nah, itu sejarahnya Pak. Karena ada kaitannya nanti dengan simbol haji, nanti akan saya jelaskan Pak pelan-pelan. Ya. Kemudian setelah sampai ke Mina, maka Nabi Ibrahim ini hendak apa? Menyembelih anaknya. Menyembelih anaknya Bapak Ibu. Maka apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengganti dengan apa? Dengan domba. Nah, maka syariat kemudian kita membayar apa? Membayar dam bagi orang yang berhaji tamattu itu setelah apa? Setelah Jumratul Aqabah. Ya. Nanti supaya kemudian kegambar nanti setelah ini Pak, saya akan jelaskan sedikit. Baik. Kemudian setelah itu terjadi peristiwa itu, maka tumbuh dewasalah siapa? Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Maka Nabi Ibrahim diilhamkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk merenovasi ulang apa? Ka'bah itu Pak. Maka Quran menyebutkan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam hendak merapikan dinding-dinding masjid, dibantu oleh anaknya siapa? Ismail kecil. Ya, maka pada saat yang bersamaan disitulah berpijak Nabi Ibrahim, maka pijakan itu disebut dengan maqam Ibrahim. Maka di samping Ka'bah itu ada maqam Pak. Ya, maqam siapa? Ibrahim. Orang kita sebut dengan makam, padahal itu sebut dengan apa? Maqam. Nah, di sekeliling Ka'bah itu, ya, di segi 4 Ka'bah itu ada lingkaran kecil, lingkaran itu Pak. Lingkaran itu disebut dengan Hijr Ismail. Bagaimana kisahnya? Hijr Ismail itu Bapak Ibu setelah kemudian mengangkat batu-batu kecil, ya batu-batu membantu ayahnya oleh siapa? Ismail pada saat yang bersamaan. Kemudian namanya Ismail kecil remaja ini kemudian capek Bapak Ibu, kemudian
tertidurlah di mana? Sekeliling Ka'bah itu, maka dibuatkan dinding Pak, atau apa dulu, cuman apa namanya, tenda kecil. Maka tenda kecil itu disebut hijr. Hijr itu artinya bilik, ya, ruangan kecil. Maka disitulah kemudian tempat istrinya Ismail. Maka hari ini kita kenal dengan hijr Ismail Bapak Ibu. Itu sejarahnya Pak, ya. Namanya anak kecil bantu ayahnya, capek tiduran Pak. Nah, disitulah kemudian dibuatkan satu ruangan kecil. Maka disitu disebut dengan hijr Ismail. Lanjut Pak. Lanjut, baik. Kemudian kita pakai dulu nih cerita Ismail. Ya, kemudian Ishak, kita lari ke Ishak. Ishak ini memiliki dua anak. Pertama Al-Aish. Al-Aish ini kemudian nanti punya anak, punya adik namanya Yakub. Yakub memiliki 12 anak. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, inni ra'aitu 11 kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 12 bintang sujud kepadaku, satu rembulan, satu matahari sujud kepadaku. Kira-kira wahai ayahku, apa makna daripada mimpiku? Kata ayahnya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan pernah kau ceritakan tentang mimpimu ini kepada saudara-saudara. Bisa jadi apa yang kamu rasakan dari nikmat-nikmat itu akan membuat saudara menjadi iri. Maka Bapak Ibu, dari sini kata para ulama, tidak semua kenikmatan yang kita punya itu kita umbar pada orang lain, apalagi kemudian flashing di media sosial. Sedikit-dikit saya, sedikit-dikit saya, sedikit-dikit saya. Alhamdulillah, ya, apa? Dibeliin mobil Innova sama suami foto, kirim ke tetangga, nggak penting kan? Taunya kita punya mobil berbes gitulah. Nah, Nabi Yakub ini Pak memiliki istri namanya Yalla atau disebut Layya. Kemudian istri yang kedua disebut dengan Rahil. Ternyata Nabi Yakub itu memiliki 4 istri Bapak Ibu. Maka punya 12 anak. Rahil ini nanti disinyalir punya anak 2, Yusuf. Pak, Rahil ini adalah wanita yang sangat cantik dari Irak Pak. Itu anak dari Laban namanya, ya. Kemudian punya ayah cakap betul, namanya Yakub. Maka lahir seorang Nabi dan Rasul yang paling gagah siapa? Nabi Yusuf. Makanya kalau punya ayah gagah, ibu cantik, pasti anaknya ganteng. Serius itu Pak. Yusuf ini karena satu ibu dengan siapa? Bunyamin. Makanya kenapa Bunyamin dengan Yusuf begitu dekat? Karena satu ibu Pak. Nama ibunya siapa? Rahil. Rahil ini adik daripada Layya. Anaknya siapa? Anaknya Laban. Baik. Berikutnya, anak yang berikutnya Nabi Yakub itu ada namanya Lewi atau Lewa. Lewi ini nanti Bapak Ibu memiliki keturunan Nabi dan Rasul itu Nabi Musa, Harun. Makanya Quran menyebutkan apa? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, kamu pergi ke mana? Pergi ke mana? Fir'aun, karena Fir'aun sudah melampaui batas. Tagha itu artinya apa? Melampaui batas. Maka Nabi Musa alaihissalam karena cadel, tidak mampu kemudian berretorika baik, ya, maka Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencerdaskan Harun untuk pergi ke mana? Ke Firaun. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, bacalah doa supaya tidak grogi, supaya kemudian ngomongnya jelas, ya, retorikanya baik, bagus dan bisa dipahami. Maka baca doa Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak Ibu, kalau kemudian kita nih hari ini Pak grogi tampil di tempat orang, ngomong di RT, forum-forum RT, kan kita grogi Bapak Ibu. Padahal materinya banyak di sini Bapak Ibu. Ya, termasuk jadi imam Bapak Ibu. Ketika nggak ada orang, hafalnya banyak. Ketika sudah jadi di depan, suku baku hilang kemudian. Pernah Pak? Bayangin. Pernah ya? Pernah. Kenapa? Karena nggak terbiasa. Makanya baca doanya apa? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa Nabi Musa alaihissalam ketika mau berdakwah kepada siapa? Firaun.
Makanya yang grogi-grogi, takut ngomong itu baca doa ini Pak. Suruh baca doa ini untuk anak-anak kita. Supaya pede tampil di mana? Di forum-forum. Baik Bapak Ibu. Yusuf ini nanti memiliki anak keturunan Nabi namanya Ilyasa. Bunyamin punya nabi keturunannya itu adalah nabi yang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala di perut ikan, siapa namanya? Siapa? Yunus. Doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu dari Bunyamin Bapak Ibu. Kemudian ada Dan, ada Nafleti, anak-anak Nabi Yakub itu Pak. Ada Dan, ada Nafleti, ada Zabalun, ada lain-lain. Termasuk yang kemudian menghiasi dunia persilatan dunia sampai hari ini Bapak Ibu, yang paling kontroversi dalam sejarah manusia itu disebut dengan apa? Yahuda. Yahuda ini Bapak Ibu disebut dalam Al-Quran Hudana, asal katanya adalah kami kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus nama itu Bu. Hudana. Kami kembali kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yahuda ini memiliki anak keturunan. Siapa itu? Raja Talut namanya. Talut memiliki 2 putri. Satu di antaranya dinikahi oleh Daud. Daud punya anak namanya Sulaiman. Sulaiman punya anak keturunan namanya Zakaria. Zakaria punya istri namanya Alisobat. Alisobat kemudian punya anak namanya Yahya. Maka Quran menyebutkan ya Yahya hudil kitab babikuwa. Muncul generasi setelahnya ada Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Dari siapa? Dari Maryam. Maria punya ayah namanya Imran. Imran punya istri namanya Hana. Tuh Bapak Ibu. Halo? Masih ada kan ya? Ini ada penuh ini Pak. Ada apa lagi? Gimana ngapus ini Pak? Gini aja. Ya. Ini struktur Nabi dan Rasul dulu Pak, supaya nanti ketahuan mana simbol-simbol haji itu. Ya. Seluruh para nabi dan para rasul itu Bapak Ibu, itu rata-rata kemudian lahir dari jalur siapa? Ibrahim. Maka Ibrahim itu sebutkan Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul. Bapaknya para nabi dan rasul. Dan syariat haji itu Bapak Ibu itu keluar dari ajaran Ibrahim dan istrinya, terutama siapa? Hajar dan anaknya Ismail. Maka ketika Nabi Ismail alaihissalatu wassalam diajak ayahnya untuk merenovasi ulang apa? Ka'bah yang sudah diterjang ombak di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, maka selesai itu berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah innaka antal azizul hakim. Ya Allah, setelah aku merenovasi ulang Ka'bah ini, maka munculkan seorang nabi dan rasul nanti di akhir zaman. Siapa yang dituju di sini? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya Bapak Ibu, berapa jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW? Berapa? Ribuan tahun Bapak Ibu. Nabi Isa aja itu jarak yang paling dekat dengan Nabi Muhammad 650 tahun. 7 abad Bapak Ibu baru muncul Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Maka dari sini kata para ulama ketika nafsirkan ayat Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum, maka ayat ini kemudian menyatakan pertama, kalau ingin memiliki anak soleh, maka baca doa Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah innaka antal azizul hakim. Yang kedua, kata para ulama, doa yang dipanjatkan oleh orang yang beriman tidak pernah akan ditolak walau kana ba'uda, walaupun jaraknya begitu jauh Bapak Ibu. Dan itu kemudian dikabulkan Allah setelah ribuan tahun setelah Nabi Ibrahim alaihissalam muncul seorang Nabi dan Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu. Nah, ini kita tutup dulu ya. Kita ke tema berikutnya. Karena ini persiapan haji Bapak Ibu, siapa tahu nanti ada di antara kita yang berhaji. Haji itu Bapak Ibu di antara rukun Islam yang ke-5. Dan haji itu adalah menghimpun semua
dari rukun pertama, rukun kedua, rukun ketiga, rukun keempat. Dia menghimpun semua rukun, maka disebut dengan ya haji ini adalah haji yang syariat yang begitu agung, karena dia menghimpun berapa? 5 syariat, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, haji itu modelnya ada 3. Bagi yang mau berangkat haji, model haji itu ada 3 yang bisa dilakukan. Pertama, haji ifrad. Kedua, haji tamattu. Ketiga, haji qiran. Biasanya orang Indonesia menggunakan model haji tamattu. Contoh, Bapak Ibu, siapa yang mau disebut namanya sini? Boleh Pak, angkat tangan Pak. Kita doakan bersama. Nanti siapa? Siapa? Yang mau diangkat namanya? Di belakang saya itu ada Pak Puji namanya itu, yang baju kotak-kotak. Nah, orang Taman Mini Pak, Masya Allah datang ke sini Pak. Pak Puji misalnya pengen haji tahun ini, bayar $350, 350 juta. Haji furoda Bapak Ibu. Ya, datang seminggu sebelum haji. Berarti taruhlah tanggal 1 Juni. Bulan ini kan? Bulan depan berarti Juni. Misalnya datang tanggal 1 Juni. Maka datang kemudian langsung melaksanakan apa? Umroh. Ya, kemudian ke Madinah dulu, kemudian ngambil miqat di mana Bir Ali, kemudian berniat labbaik Allahumma umratan. Saya berniat untuk melaksanakan umrah. Sampai di situ niatnya. Baru kemudian mengatakan labbaik Allahumma labbaik sampai kemudian mana? Ke Mekah. Kemudian melakukan tawaf sebanyak 7 kali, kemudian sa'i, kemudian tahallul sedikit. Tidak tahallul botak semua. Ya, maka pada saat yang bersamaan dia selesai itu Bapak Ibu. Boleh kemudian dia meninggalkan apa? Paket ihramnya. Nanti kemudian yang tinggal di Mekah pada hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Baru hari ke-8 itu sebelum hari apa Pak? Hari apa? Hari apa? Hari apa? Allahu Akbar. Kita doakan mudah-mudahan bisa berhaji. Bapak Ibu, hari ke-8 itu, ya, hari ke-8 itu kemudian melakukan ihram. Ya. Ambil miqat di Mekah. Ya. Ambil miqat di mana? Di Mekah. Kemudian pasang kain ihram, kemudian berniat labbaik Allahumma hajjan. Saya berniat melakukan haji. Maka kemudian datang ke Mekah, ya, ke Ka'bah, kemudian melakukan tawaf. Tawaf apa itu? Tawaf kudum. Kemudian di sore hari pergi ke Mina. Ya, di Mina kemudian Nabi, kemudian di besok hari tanggal 9-nya kemudian pergi ke Arafah. Di Arafah dari pagi sampai sore, kemudian di situ kemudian dia banyak bertasbih, banyak beribadah, bersedekah, banyak zikir dan sebagainya, termasuk mendengarkan khutbah Arafah, Bapak Ibu. Kemudian di sore harinya bersiap-siap menuju mana? Musdalifah. Di Musdalifah kemudian apa? Kemudian Nabi sepertiga malam, ya, atau melewati ya sebagian malam. Kalau malamnya ada 10 malam berarti sekitar 5 jam ke atas. Kemudian balik lagi dari Musdalifah ke mana? Ke Mina. Ke Mina kemudian dia istirahat, kemudian besok pagi ke mana? Lempar jumrah. Di mana lempar jumrah itu Bapak Ibu? Jamarat. Lempar jumrah apa namanya? Jumrah Aqabah, 7 kali batu. Setelah itu kemudian apa? Dam. Setelah itu apa? Dam. Setelah dam apa? Tahallul semuanya. Kalau tadi kan ketika umrah sedikit, sekarang dibotak semuanya Bapak Ibu. Setelah botak semuanya kemudian pergi ke mana? Ke Ka'bah. Ngapain? Tawaf apa namanya? Tawaf haji. Ya, tawaf apa namanya Pak? Tawaf haji. Atau disebut dengan tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah 7 kali putaran, kemudian sa'i. Sa'i apa ini? Sa'i haji. Selesai itu kemudian istirahat ke mana? Ke Mina.
besok pagi di tanggal 11 rutinitas yang sama, 12 sama, 13 terakhir Bapak Ibu, 3 hari ke-13-nya kemudian melakukan tawaf wada. Selesai itu boleh meninggalkan pakaian ihram. Itu yang disebut dengan haji tamattu, dan ini dilakukan oleh jamaah haji Indonesia. Haji Indonesia. Tapi kalau menggunakan model haji ifrad, itu Bapak Ibu konsekuensinya kalau dia datang maka niatnya labbaik Allahumma umratan wa hajjan, saya melakukan niat umroh dan haji selama di Mekah, tidak boleh kemudian apa? Melepas pakaian ihramnya sampai nanti haji datang Bapak Ibu. Coba dia datang di situ tanggal 1 Juli. Berarti selama 8 hari itu harus menggunakan apa? Kain ihram. Dan hal-hal yang haram itu dilakukan, tidak boleh dilakukan pada saat yang bersamaan. Bersentuh dengan istri nggak boleh, ya, pakai minyak wangi-wangian nggak boleh, sampai kemudian pelaksanaan haji 6 hari ke depannya. Lama, maka haji tamattu itu adalah haji yang paling disenangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Maka Indonesia itu menganut mazhab, menggunakan mazhab apa? Tamattu. Itu Pak. Nah, kenapa kemudian berapa lama sejujurnya pelaksanaan haji itu hanya 6 hari Pak? Mulai dari tanggal 8, mulai pasang niat, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, 12, 13, selesai Pak. Berarti hanya berapa hari? 6 hari. Makanya para pejabat itu datang sebentar aja, seminggu 10 hari pulang. Bagi yang reguler itu 45 hari. Kenapa? Karena ngantri pesawat Bapak Ibu. Ya, dikasih pesawat yang murah. Kapan itu? Nanti. Padahal kalau dihitung-hitung Pak, kalau dihitung-hitung sama juga. Nah sekarang kita bayar 25 juta, bayar untuk daftar, dapat porsi. Kemudian melunasi berapa sekarang Pak? 50 berapa? 55. Katanya di boarding Pak ya, dari 65 jadi 55. Kemudian kita membuat ya persiapan, walimatul urus, ya kemudian tasyakuran, macam-macam naik. Ya jadi berapa? 100 Pak. Naik jadi 100. Ya. Kalau di kampung itu di tempat saya Bapak Ibu, itu kalau orang haji 45 hari itu setiap malam itu ada tasyakurannya Pak. Yang berat itu di situnya. Coba yang datang satu kampung Pak, namanya rawahan. Apa namanya? Rauhan. Dan itu nanti ada tadi zamannya. Tadi samannya tadi apa? Tadi saman itu kayak Aceh itu apa? Aceh itu apa tadi apa? Ya tadi saman. Itu setiap hari selama 40 hari Pak. Mulai dari berangkat apa? Berangkat orang itu sampai balik lagi, bayangin Pak. Dan itu dibebani kepada siapa? Sahibul hajat. Ya. Beban yang harus dibayar 55 juta, betul. Tapi yang lain-lainnya sampai 45 harinya. Kalau sehari kosnya misalnya melakukan apa tadi? Tasyakuran itu 1 juta, berarti 45 hari berarti 45 juta, Pak. Kalau satu hari 1 juta, kan nggak mungkin, Pak. Satu kampung 1 juta sehari. Makanya besar di sininya, di mana? Lain-lainnya itu. Itu. Maka kalau di kota ini sederhana saja. Ya, berangkat besok, hari ini wali kota safar undang 1 RT, selesai, Pak. Ya. Tinggal beli oleh-oleh di Tanah Abang. Simpan di rumah dulu Pak, gitu. Jangan beli di sana, capek kita. Itu triknya Pak. Beli dulu di Tanah Abang, packaging sini, di pack-packin, datang kita pulang besok bagi-bagi ke tetangga. Kan barangnya sama Pak. Betul lah. Hanya saja duluan diimpor. Itu aja Pak. Gitu. Baik, sampai sini Bapak Ibu, ya. Saya kira ini nggak bisa diselesaikan dengan cepat-cepat karena ini sejarah yang begitu panjang. Jadi kemudian belajar sejarah ini harus memang memorinya harus banyak Pak, karena kita harus menghafal nama-nama, tahun, lokasi dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, saya kira tidak ada pertanyaan ya, karena ini sudah jam 6 lewat ya, sudah lewat seluruhnya.
Saya doakan Bapak Ibu yang haji pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa berangkat haji. Yang paling kencang aminnya mudah-mudahan kita doakan Allah istijabah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum.